Okay. Whenever you're ready. 3, 2, 1, go and action. Go, please. Woo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Amolongo ni mawitimi. Halo Pace Mace, kakak ade, sobat Bepom, dorang dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan luar biasa ya. Pace Mace, kakak ade dorang, era digitalisasi saat ini memudahkan kita untuk mengakses berbagai macam produk obat dan makanan. Kadang ketong terlena, bahkan ketong keliru untuk memilih produk obat dan makanan. Oleh karena itu, kita akan mengenal lebih dekat dengan Badan POM, lembaga yang mengawasi obat dan makanan. So, sudah hadir bersama kita hari ini Bapak Kepala Lokapom di Kabupaten Mimika, Pak Marcelino Flora Paipadaseda, apoteker. Give applause. Hari ini kita akan berbincang santai Pak Kepala. Bersama saya Irianti di Karaka, kakak cerita Kak. Guys, hari ini adalah episode yang spesial. Kenapa spesial? Karena ini adalah episode pertama kita. Jadi semoga akan semakin banyak yang mau mendengarkan podcast-podcast kita selanjutnya. Oke, kita langsung saja dengan Pak Kepala hari ini. Pak Kepala Lokamimika, ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang ya Pak ya. Jadi kayaknya kita perlu kenal dulu dengan Badan POM nih. Oke, boleh nggak sih Pak dijelaskan sedikit apa itu Lokapom, kemudian apa sih bedanya Lokapom dengan Balai POM, Balai Besar POM dan Badan POM? Karena terkadang kita masyarakat masih bingung nih membedakan Lokapom dengan Badan POM dan Balai POM gitu Pak. Oke, selamat pagi sobat-sobat Karaka semua. Perlu saya jelaskan bahwa Lokapom itu adalah unit pelaksana teknis Badan POM yang melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan itu di kabupaten. Sebenarnya antara Balai Besar POM, Balai POM dan Lokapom itu sebenarnya tidak ada beda. Jadi sama saja gitu ya Pak? Ya, sama jadi saja, okay. Sama-sama merupakan perpanjangan tangan Badan POM yang ada di pusat. Namun yang membedakan itu adalah wilayah kerja saja. Jadi Balai Besar POM dan Balai POM itu berada di tingkat provinsi, sementara Lokapom itu ada di tingkat kabupaten kota. Oke, berarti juga sudah cukup clear ya teman-teman, sudah bisa membedakan nih apa Lokapom, apa itu Balai POM, Balai Besar POM sampai dengan Badan POM. Jadi di Mimika sendiri disebutnya Loka gitu ya Pak ya, karena adanya di Timika, jadi kita sebutnya Lokapom di Kabupaten Mimika. Oke, sudah clear nih Pak. Kemudian Lokapom, kalau kita berbicara terkait Lokapom, kira-kira bisa disampaikan nggak sih Pak, apa sih sebenarnya tugas dari Lokapom itu sendiri? Jadi berbicara tugas pokok dan fungsi Badan POM yang diimplementasikan atau yang diimplementasikan ke Lokapom atau yang diturunkan ke Badan POM. Yang pertama itu kami akan dilakukan penyebaran informasi, kemudian yang kedua itu pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pengawasan produk beredar dan penindakan jika terjadi ada pelanggaran di sarana pelanggaran ulang nggak mau lanjut ya Bapak. Iya, maksudnya saya tanya nomor 2. ulang Oke, berarti sudah clear ya teman-teman, sudah bisa membedakan apa itu Lokapom, apa Balai POM, Balai Besar POM, bahkan dengan Badan POM itu sendiri. Nah, tadi sudah tahu nih bedanya apa. Terus mungkin teman-teman sobat-sobat BPM pengen tahu Pak, apa sih sebenarnya tugasnya Lokapom Mimika gitu dalam mengawasi obat dan makanan ini gitu. Nah, secara umum Lokapom Mimika itu memiliki tugas yang pertama itu melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat. Jadi kayak sosialisasi gitu ya Pak ya? Ya, sosialisasi termasuk dengan komunikasi. Jadi hal-hal yang terkait dengan kegiatan peredaran obat dan makanan maupun regulasi itu salah satunya adalah dilakukan penyebaran informasi. Yang kedua itu adalah pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Yang ketiga itu adalah pengawasan produk beredar yang biasa disebut kegiatan sampling itu, dan yang terakhir itu adalah penindakan kejahatan
obat dan makanan. Jadi ketika ada pelanggaran tuh juga menjadi tupoksinya dari Lokapom gitu ya Pak ya? Iya, Oke, sudah tahu nih berarti tugasnya cukup banyak ya Pak ya? sangat banyak. Sangat banyak untuk melindungi masyarakat ya, memang harus bekerjanya luar biasa ya Ya. sobat-sobat Bepom. Lalu kan kalau di kantor-kantor tuh kan ada nih fungsi-fungsi atau bidang-bidang Oke. tertentu. Jadi mungkin bisa dijabarkan nggak sih Pak di Lokapom Mimika sendiri terdiri atas fungsi apa saja supaya nanti mungkin sobat Bepom yang mau datang ke kantor mereka Ya. sudah tahu nih mereka mau ketemu dengan fungsi mana begitu Bapak. Oke. Silakan Pak. Jadi secara umum di Lokapom itu ada 4 fungsi yang dilaksanakan. Yang pertama itu adalah fungsi penyebaran informasi yang selama ini dilaksanakan oleh teman-teman yang bergabung di fungsi Infokom, informasi dan komunikasi. Yang kedua itu adalah fungsi pengawasan, yaitu fungsi itu ada di teman-teman inspeksi dan sertifikasi, di mana tugas utamanya itu adalah mengawasi produk yang beredar, termasuk dengan sarana-sarananya, baik itu sarana produksi maupun sarana distribusi, dan melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha. Jadi mereka ini berada dalam fungsi inspeksi dan sertifikasi. Jadi selain melakukan pengawasan, mereka pun juga melaksanakan pendampingan kepada para pelaku usaha yang ingin mendapatkan nomor izin edar. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi penindakan, di mana fungsi ini adalah merupakan fungsi yang melaksanakan kegiatan penindakan jika terjadi pelanggaran tadi ya, ya. sampaikan. Dan Oke. yang paling terakhir itu adalah fungsi tata usaha, di mana fungsi ini adalah fungsi yang bertanggung jawab terkait administrasi dan urusan rumah tangga di Loka. Oke, jadi tugas fungsi Badan POM yang tadi sudah disampaikan di awal cukup banyak, itu dibagi ke dalam menjadi 4 keempat fungsi. fungsi tadi Ya. ya. Jadi sobat Bepom ke depan kalau misalnya mau datang konsultasi, mau datang mungkin untuk diskusi, bisa tahu nih harus ketemu dengan fungsi yang mana ya. Jadi biasanya itu ketika ada pelaku usaha atau masyarakat atau rekan-rekan sekalian yang membutuhkan informasi atau informasi atau hal-hal yang ingin Diskusikan diketahui kali ya, atau Pak ya. diskusikan, maka teman-teman di fungsi informasi dan komunikasi yang akan memberikan pemahaman, memberikan solusi untuk itu. Namun jika diperlukan hal-hal yang jauh lebih detail, maka teman-teman di fungsi lain seperti inspeksi dan sertifikasi yang akan berusaha untuk memberikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh. Kira-kira seperti itu. Oke, sangat jelas ya sobat Bepom semua. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi Pak terkait pengawasan lagi nih ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM nih, apa sih Pak tantangan-tantangan yang dihadapi? Lalu mungkin kiat-kiat atau teknik strategi lah mungkin ya, ke bahasa kerennya strategi apa sih yang dipakai untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi gitu Pak? Jadi secara umum yang menjadi tantangan itu adalah, yang pertama itu adalah arus barang masuk dan keluar yang semakin tinggi, ditambah lagi dengan era digitalisasi di mana para pelaku usaha maupun masyarakat itu dengan begitu mudahnya bisa memperoleh sangat mudah ya Pak untuk sangat mudah memperoleh produk. Jadi yang kedua itu adalah adanya pergeseran dari metode pasar yang berlaku. Yang dulunya itu adalah masyarakat itu atau teman-teman sekalian itu harus ke toko dan sebagainya, tapi sekarang ini kan sudah jauh lebih mudah HP dengan aja udah langsung bisa dapat produk gitu dengan Pak. menggunakan smartphone kan sudah bisa mendapatkan produk. Nah, ditambah lagi dengan dengan wilayah kegiatan saya lupa. Pulang. Padahal so bagusnya. Iya, boleh itu. Pulang. Oke. Ya tadi kan Bapak sudah jelaskan nih pengawasan yang dilakukan di bagaimana pengawasan yang dilakukan. Oh, belum saya mau tanya bagaimana pengawasan nih. Iya, itu tuh. Tadi Bapak sudah jelaskan nih apa saja tugasnya, tugas Lokapom, kemudian apa saja fungsi-fungsinya. Lalu mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan pengawasan yang selama ini dilakukan di Lokapom Mimika, Pak? Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit ya kepada sobat Bepom Dorang. Terus mungkin kan kalau ketika melakukan pengawasan pasti ada dong tantangan-tantangan. Nah, apa sih strateginya nih, bahasa kerennya strategi yang dipakai untuk mengatasi tantangan tersebut, Pak? Oke.
Jadi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lokapom Mimika itu adalah pengawasan kepada sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, termasuk dengan pengawasan produk yang beredar. Beberapa komoditi itu adalah seperti obat, suplemen, kosmetik, pangan, dan obat tradisional. Yang Lokapom Mimika lakukan itu adalah pengawasan secara menyeluruh sesuai dengan wilayah kerja. Jadi Lokapom Mimika itu melaksanakan pengawasan itu di 6 kabupaten. Cukup banyak ya Pak? Ya, dan yang menjadi tantangan sebenarnya itu adalah arus barang yang masuk dan keluar itu semakin tinggi, ditambah dengan ditambah dengan makin majunya era digitalisasi yang saat ini, yang semakin mempermudah masyarakat itu untuk memperoleh barang. Jadi dulu kan susah nih Pak, kita harus ke toko beli. Sekarang tuh sudah enak banget. Sekarang dengan menggunakan smartphone bisa memperoleh, bahkan bisa dapat produk gitu. Bahkan kan ada juga yang door to door service tuh, datang ke rumah langsung mendapatkan barangnya kan. Nah, itu. Jadi yang hal-hal yang itulah menjadi tantangan kita dengan 6 wilayah kerja itu. Teman-teman berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa mengawal obat dan makanan yang beredar. Siap. Kalau tantangannya Pak, tadi sudah dijelaskan. Ya. Strateginya mungkin Pak. Nah, ini yang strateginya yang sementara, bukan sementara sebenarnya ya. Sudah berjalan ya Pak ya. Sudah berjalan sebenarnya ya. Jadi yang pertama, yang paling utama itu adalah meningkatkan, membangun jejaring ke pengawasan obat dan makanan itu. Jejaring itu adalah bagaimana koordinasi dan komunikasi yang mantap antar lintas sektor. Salah satunya adalah dengan teman-teman di organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian yang kedua, teman-teman di fungsi Infokom itu memaksimalkan kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat agar masyarakat jauh lebih mandiri dalam mengelola itu. Masyarakat gitu ya. Kemandirian masyarakat dalam mengelola informasi serta mandiri dalam melakukan verifikasi terkait produk obat dan makanan yang akan dikonsumsi. Nah, yang ketiga itu adalah pengawasan secara rutin, baik itu ke sarana produksi maupun sarana distribusi. Yang keempat itu adalah kegiatan pengawasan produk beredar seperti sampling dan pengujian. Namun kan di Loka sendiri kan kegiatan pengujian itu belum ada, maka kegiatan pengujian itu kami Loka meminta bantuan dengan saudara-saudara kita yang ada di balai dan balai besar POM yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan penindakan. Penindakan ini adalah usaha terakhir, di mana ketika sanksi administratif sudah berjalan, namun tetap ada pelanggaran. Seperti itu. Memberikan efek jera gitu juga ya Pak. Ya? Tapi kan itu sudah melalui proses pembinaan gitu ya Pak ya. Ya, jadi sudah melalui proses pembinaan, terus sudah ada penerapan sanksi administratif. Nah, ketika masih ada pengulangan maka penindakan itu adalah usaha terakhir. Jalan terakhir ya Pak ya. Iya. Oke, jadi jangan sampai diambil jalan terakhir gitu ya Pak ya. Iya. Oke, kita cuma 7 menit Pak. Jadi kita minta 1 kalimat penutup. Mungkin sekalian. Kalau 2 bisa, 2. Boleh Pak. 2 bisa. 2 boleh, 3 boleh ya. Jadi mungkin kalimat penutup Pak. Ya. Di dalamnya mungkin terkait tips-tips bagaimana sih cara kita untuk membeli dan menggunakan produk obat dan makanan supaya yang kita konsumsi sudah pasti aman, bermutu dan layak lah untuk dikonsumsi. Gitu Pak. Jadi pesan kami dari Lokapom Mimika yang pertama itu adalah kepada para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan distribusi barang obat dan makanan, tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi menjamin dan memastikan bahwa produk obat dan makanan yang distribusikan itu adalah bermutu serta terdaftar dan legal. Dan yang kedua, bagi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas sebelum membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan, dan jangan lupa ceklik. Mungkin dijelaskan ceklik itu apa Pak? Nah, ceklik itu adalah cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Jadi kita nggak boleh hanya ngecek kadaluarsa saja nih teman-teman sobat Bepom. Jadi ada 4 parameter yang harus kita cek ya. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Oke, mungkin cukup jelas ya teman-teman sobat Bepom. Kalau misalnya ada yang lagi mau ditanyakan, yuk boleh berkunjung di kantor kami. Oke. Kita beri aplaus dulu dong buat narasumber kita hari ini Pak Kepala.
Sobat Bepom, kita berakhir di sesi kali ini, di episode kali ini. Jumpa lagi di episode-episode Karaka yang berikutnya. Terima kasih, dadah. Mati ya, kalau tidak kita ulang. Iya.